Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martel Back chapter 5730. Di sini diceritakan pada akhirnya Wejo yang tidak dapat membunuh Raja Semu yang dia targetkan. Meskipun Basudara Yarot hanya bisa menampilkan 70 hingga 80% dari kekuatan Raja Semu, dia masih mencapai level ini, jadi membunuhnya dalam satu gerakan tidaklah mudah. Belum lagi Wejo yang baru saja menembus Orde ke-9, jadi akumulasi pondasinya bahkan tidak buruk daripada milik Luo Tinghe. Jika dia telah mencapai puncak Orde ke-9, situasinya akan berbeda. Pada saat ini Wejo yang agak iri dengan kemampuan ruang Yangke. Jika Yangke memiliki kekuatannya, membunuh Basudara Yarot harusnya mudah. Di bawah batasan ruang, musuh tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri, tidak seperti dia yang harus bekerja sangat keras untuk mengajarnya. Hanya untuk usahanya sia-sia, bukannya dia tidak ingin terus mengejar mereka, hanya saja dia tidak punya cukup waktu. Pintu masuk ke tunggu semesta akan segera menghilang, jadi dia harus kembali ke sisi lain untuk mengawasi situasi. Jika tidak begitu, masa ras manusia memasuki tunggu semesta, beberapa perubahan tak terduga akan terjadi. Meskipun dia tidak bisa membunuh Basudara Yarot, dia masih bisa melukainya dengan parah. Untuk saat ini, Basudara Yarot ini hanya bisa kembali ke sarang tinta untuk memulihkan diri. Dengan Wejo yang secara pribadi mengawasi situasi di pintu masuk ke tunggu semesta dengan cepat menjadi stabil. Sama seperti di Azure Sun Territory, masa ras manusia mengalir ke Universe Furunan satu demi satu, dan di bawah serangan Master Klan Tinta, mereka mengizinkan sekelompok Master Klan Tinta untuk pergi. Situasi dari dua ras manusia Orde ke-9 sedang menjalani proses perencanaan yang matang. Adapun medan pertempuran domain besar di mana ras manusia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu tidak sepenuhnya dengan tangan kosong. Mas ras manusia yang bertekad untuk memasuki tunggu semesta telah menerima instruksi Mi Qinglun dan sekarang terus-menerus menerobos garis pertahanan Klan Tinta dan memasuki tunggu semesta dari segala arah. Di wilayah Matahari Azure, bahkan jika ras manusia berada di atas angin, mustahil bagi mereka untuk menghentikan semua pasukan Klan Tinta. Di sisi lain, pasukan Klan Tinta juga tidak mampu menghentikan ras manusia. Melihat salah satu Master Ras manusia bergegas ke tunggu semesta dan menghilang, bagaimana mungkin Master Klan Tinta yang tak tahu apa yang terjadi tidak menebak. Sejak munculnya proyeksi tunggu semesta, pihak Klan Tinta selalu mengadopsi metode untuk melakukan serangan balik, dan sekarang tidak terkecuali. Jika ras manusia ingin memasuki tunggu alam semesta, mereka harus melakukan hal yang sama. Di beberapa medan perang domain besar ini, Klan Tinta memiliki kendali penuh atas pintu masuk ke tunggu semesta, sehingga mereka secara alami tidak akan terhalang. Namun segera mereka menghadapi situasi yang sama dengan ras manusia. Saat para master di pihak mereka memasuki tunggu semesta, keuntungan mereka berangsur-angsur turun. Secara umum di berbagai pintu masuk ke tunggu alam semesta, wilayah spesial adalah markas Klan Tinta, dan 3 medan pertempuran domain besar yang tinggalkan oleh Klan Tinta adalah markas ras manusia. Di pintu masuk yang tersisa, keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak terus berubah, dan situasi pertempuran dapat dikatakan berubah dengan cepat. Setelah 3 hari yang singkat, tunggu semesta yang sudah mengeras tiba-tiba bergetar hebat, dan ketika semua orang lengah, tiba-tiba berubah menjadi bintik cahaya dan menghilang. Proyeksi tunggu semesta menghilang dan pintu masuk menghilang, sangat mempengaruhi situasi berbagai medan pertempuran domain besar. Awalnya perang antara dua ras telah berpusat di sekitar proyeksi tunggu semesta, jadi tentu saja ada banyak rintangan di jalan. Misalnya pihak yang diuntungkan harus mengatur kekuatan mereka dan menjaga pintu masuk. Sekarang setelah proyeksinya hilang dan pintu masuknya hilang, semua rintangan ini secara alami menghilang. Wejo yang menghela nafas panjang merasa seolah-olah dia telah melepaskan diri dari belenggu yang tak terlihat. Untuk sesaat dia merasa segar ketika dia mengarahkan tombaknya ke depan dan berteriak, "Bajingan Klan Tinta, apakah kamu siap untuk mati?" Sebelumnya dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri. Sebagai kultivator ras manusia Orde ke-9, ada banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Jika tidak, dia tidak akan menyerah mengejar Basudara Yarot yang terluka parah dan malah kembali untuk menjaga pintu masuk tunggu alam semesta. Tapi sekarang tidak ada alasan untuk membatasi dirinya. Hari ini Klan Tinta dari domain besar ini ditakdirkan untuk mengingat sebuah nama. Itu dia, surga pertempuran hebat Wei Zuyang.
Di sisi lain, Dua Tinggi juga melepaskan semua pengekang dan bergegas ke pasukan klan tinta. Ikan Yin yang tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang kokoh saat bola misterius besar turun di atas pasukan klan tinta, menggiring pasukan Yin dan Yang dan mengubah jutaan makhluk ini menjadi daging dan darah. Awalnya Michelin berpikir bahwa untuk dua Master Open Heaven Orde ke-9 yang baru dipromosikan dari ras manusia, itu harus mengirim salah satu dari mereka ke tunggu semesta untuk melindungi Master ras manusia yang berjuang untuk peluang. Namun setelah berdiskusi dengan Kiang San, Michelin menyerah pada ide ini. Setelah munculnya tunggu semesta, perang antara kedua ras pasti akan meletus, dan perjanjian sebelumnya tidak akan lagi mengikat mereka. Dua Master Orde ke-9 yang bertarung di medan perang jauh lebih beragam daripada memasuki tunggu semesta. Adapun apa yang terjadi di dalam tunggu semesta tidak perlu seorang kultivator Orde ke-9 untuk campur tangan. Bagaimana mungkin yang disebut peluang tidak selesai dengan risiko? Jika seorang masih membutuhkan seorang kultivator Orde ke-9 untuk melindungi mereka, untuk merebut peluang, Master ras manusia itu akan menyanyiakan bertahun-tahun kultivasi. Terlebih lagi, ruang di dalam tunggu semesta sangat luas dan tak terbatas. Seorang kultivator Orde ke-9 mungkin tidak banyak berguna di dalam. Pada saat itu, Plotko yang telah mendengarkan di dekatnya perlahan berkata, "Saya tidak tahu apakah Orde ke-9 dapat memasuki tunggu semesta, tetapi terakhir kali tunggu semesta dibuka tidak ada Orde ke-9 atau Pesudu Loyalot klan tinta memasukinya. Mungkin itu kebetulan, tapi mungkin tubuh alam semesta memiliki batasan pada budidaya makhluk yang memasukinya. Bagaimanapun, dua ras manusia Orde ke-9 yang baru dipromosikan yang bisa bertarung kali ini belum memasuki tunggu semesta. Namun Michelin tahu bahwa bahaya di dalam tunggu semesta kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena kali ini banyak Pesudu Loyalot dari klan tinta telah masuk, dan sebelum ini ketika tunggu semesta muncul, klan tinta seharusnya tidak memiliki Pesudu Loyalot. Ini hanya ujian bagi para Master ras manusia yang telah memasuki tunggu semesta. Ketika proyeksi tunggu semesta menghilang, 3000 dunia dan bahkan seluruh battlefield bergetar. Di dalam wilayah kabut angin, Kiao Kiao dan Wu Qing sedang duduk bersila. Tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan dunia. Di depan mereka berdua penghalang domain hancur dan dengan raksasa terentang dari penghalang domain. Seluruh lengannya membentang di langit seperti pilar raksasa. Di lengan ini rantai melilitnya teknik rahasia yang dibentuk oleh dua Master ras manusia Orde ke-9. Sudah ribuan tahun sejak dewa spiritual raksasa tinta telah menembus penghalang antara wilayah kabut angin dan wilayah spesial, dan pasukan klan tinta telah menginvasi 3000 dunia. Kiao Kiao dan Wu Qing juga telah duduk di sini selama ribuan tahun, bertukar pukulan dengan dewa spiritual raksasa tinta. Jika mereka bertarung langsung, dua Master ras manusia Orde ke-9 tidak akan pernah bisa menandingi dewa spiritual raksasa tinta, apalagi menguji salah satu lengannya. Namun dengan penghalang yang memisahkan mereka, kekuatan yang bisa ditampilkan oleh dewa spiritual raksasa tinta akan sangat berkurang. Belum lagi dewa spiritual raksasa